Seorang gadis bersiap melakukan ritual pemujaan untuk sang dewi penghancur, sekaligus pelindung umat manusia. Dalam tradisi desa itu, siapapun yang menerima penglihatan dari Ibu Kali di dalam mimpi diwajibkan memimpin ritual tersebut. Namun Jaidep, seorang pria desa, marah karena ia percaya bahwa seorang wanita tidak pantas memimpin ritual ibadah. Sementara itu, di tempat lain, seorang ibu hamil sedang menjalani persalinan para warga, menunggu dengan cemas untuk memastikan apakah bayi itu laki-laki atau perempuan. Jika bayi tersebut perempuan, maka ia akan dikorbankan kepada sang dewi. Ketika bayi lahir dan tangisnya memenuhi ruangan, seorang wanita memberitahu sang ayah bahwa anaknya berjenis kelamin perempuan. Dengan berat hati, sang ayah hanya bisa merelakannya untuk dikorbankan. Dari balik pohon keramat, tampak dua mata bersinar yang memerintahkan ribuan kelelawar berterbangan mengitari rumah tempat ritual berlangsung. Sebagai kepala desa, Jaidep bersama para warga masuk ke kamar untuk mengambil bayi itu dan menyerahkannya kepada pemimpin ritual. Sang ibu hanya bisa menangis, tidak rela melihat anaknya dibawa pergi bayi itu, kemudian dibawa ke belakang rumah dan dibawa masuk ke dalam hutan. Di sana terdapat sebuah batu besar yang dikelilingi pepohonan, berfungsi sebagai altar persembahan bayi perempuan itu diletakkan di atasnya. Gadis pemimpin ritual mengambil sebilah pedang, mengangkatnya sambil membacakan mantra, lalu mengayunkannya. Noda merah mengalir melalui meja persembahan menuju ke tanah, meresap ke kerangka para gadis yang telah lama dikorbankan. 30 tahun kemudian, kita diperkenalkan kepada Ambika, seorang guru sekolah yang sedang menceritakan kisah mitologi tentang Raktabe dan Ibu Kali kepada anak serta murid-muridnya. Tak lama kemudian, suaminya, Subangkar, datang dan menggoda istrinya dengan candaan manis. Mereka pun bersenda gurau, sementara putri mereka, Swita, mengambil foto gambar sebuah pohon di ruangan itu. Swita adalah anak yang cerdas dan selalu ingin tahu. Saat makan siang, Swita mengatakan bahwa sekolahnya akan libur panjang, dan ia ingin memanfaatkannya untuk mencari cerita lama, sekaligus mengenal kampung halaman. Orang tuanya Subangkar dan Ambika setuju, namun mereka lebih ingin mengajak Swita liburan ke tempat yang indah. Mereka menganggap kampung halaman mereka tidak nyaman, bahkan tidak memiliki sinyal internet. Mendengar itu, Swita kecewa karena merasa dilarang pergi ke sana. Malam harinya, Subangkar dan Ambika berbicara. Mereka sudah lebih dari 15 tahun tidak pulang ke kampung Subangkar, tidak ingin putrinya pergi ke sana dan ia enggan menceritakan kisah di baliknya. Namun Ambika mengatakan bahwa mereka tidak bisa selamanya melarang Swita. Setelah Ambika masuk ke dalam rumah, Subangkar menerima telepon dari desa Chandrapur. Ia diberi kabar bahwa ayahnya sekarat dan ingin bertemu dengannya untuk terakhir kali. Subangkar, yang selama ini menjauh dari desa, mulai merasa cemas. Ambika mendatangi Subangkar untuk menanyakan apa yang terjadi. Subangkar menjelaskan bahwa ayahnya sakit keras dan ia harus segera pulang. Keesokan harinya, ia pergi ke desa seorang diri. Swita yang tidak mengetahui kepergian ayahnya merasa kecewa karena tidak sempat berpamitan. Ambika mengatakan bahwa kondisinya sangat genting dan ini menyangkut kakeknya yang sakit parah. Swita kaget karena baru mengetahui bahwa kakeknya masih hidup. Ia marah dan meninggalkan ibunya. Di desa, Subangkar tiba untuk melakukan proses kremasi ayahnya yang telah meninggal. Kakaknya, Jaidep, menghampiri dan memberitahunya bahwa Subangkar mewarisi rumah terkutuk keluarga mereka. Namun Subangkar mengatakan bahwa rumah itu tidak berarti baginya. Karena ia tidak akan tinggal di desa, ia meminta Jaidep menjual rumah tersebut. Selama ini, warga desa tidak mengetahui kehidupan Subangkar di kota. Namun Jaidep tahu dari ayah mereka bahwa Subangkar sudah berkeluarga dan memiliki seorang putri. Tidak ingin berlama-lama di desa, Subangkar menelepon Ambika dan mengatakan bahwa ia akan pulang malam itu juga, meski Ambika menyarankan agar ia pulang esok pagi. Di rumah, Ambika memeriksa tablet milik Swita dan menemukan foto pohon yang sebelumnya diperlihatkan Swita. Ia mengamati gambar itu dengan rasa tidak nyaman. Dalam perjalanan pulang, Subangkar menerima pesan dari Ambika berisi foto pohon yang sama, pohon yang berada di belakang rumah terkutuk milik keluarganya. Ia terkejut dan mencoba menelepon Ambika, tetapi sinyal yang buruk membuat pembicaraan terputus-putus. Tiba-tiba, dari pantulan kaca mobil, tampak sosok makhluk misterius menyerupai pohon yang mengincar Subangkar tanpa ia sadari. Tiba-tiba, Subangkar dililit oleh akar pohon misterius yang dengan cepat menyerangnya. Ia berusaha keras melepaskan diri, namun akar itu semakin kuat mengikat tubuhnya. Akar tersebut bahkan membalut mobil Subangkar hingga akhirnya mobil itu terbakar dan meledak.
Peristiwa mengerikan itu membuat Subangkar meninggal di tempat. Keesokan paginya, Jaidep datang ke kota untuk memberitahu Ambika tentang insiden yang menimpa Subangkar. Dari sinilah ia memastikan bahwa adiknya itu memang memiliki seorang putri. Jaidep juga menyampaikan wasiat Subangkar mengenai rumah warisan yang hendak dijual sebelum ia meninggal. Ambika menyetujui keputusan tersebut karena hasil penjualannya akan sangat berguna bagi masa depan Swita. Namun Jaidep mengatakan bahwa calon pembeli ingin bertemu langsung dengan Ambika sebagai pemilik utama rumah itu. Akhirnya Ambika memutuskan untuk pergi ke desa Candapur. Sementara itu, Swita yang juga ingin melihat kampung halaman ayahnya membujuk ibunya agar ia ikut, dan Ambika pun mengizinkannya. Setibanya di Candapur, Ambika dan Swita langsung menuju rumah besar yang disebut sebagai rumah terkutuk. Di sana mereka bertemu penjaga rumah beserta keluarganya, putranya bernama Pikas, istrinya Nandini, dan putrinya Devika yang seumuran dengan Swita. Tak butuh waktu lama, Swita dan Devika pun menjadi teman dekat. Pada malam harinya, hal-hal aneh mulai terjadi. Gambar pohon yang sama seperti sebelumnya tiba-tiba muncul di tablet Swita, padahal ia tidak pernah menggambarnya. Keesokan paginya, saat Swita bermain bersama Devika, Devika melihat gambar itu dan mengatakan bahwa pohon tersebut berada di belakang rumah Swita dan mengajak Devika untuk melihatnya. Meski Devika menolak karena ia percaya dua setan tinggal di pohon itu, Swita tetap bersikeras sehingga Devika akhirnya mengalah dan mengantar ke sana, meski tempat itu seharusnya terlarang. Hanya Swita yang masuk mendekati pohon, sementara Devika menunggu ketakutan di luar. Pada saat yang sama, Ambika datang dan menegur mereka. Tak lama kemudian muncul pula Nandini yang langsung membawa Devika pulang. Saat hendak pergi, Nandini menyadari bahwa Devika baru mengalami menstruasi pertamanya. Seketika raut wajahnya berubah, takut akan sesuatu yang tidak ia inginkan terjadi. Benar saja, kekhawatirannya menjadi nyata. Sosok mengerikan menyerupai akar pohon tiba-tiba muncul di kamar tempat Devika bersembunyi. Makhluk itu menarik Devika dan membawanya pergi. Mengetahui putrinya hilang, Nandini panik dan menyalahkan Swita. Sebab kejadian ini dipicu oleh kepergian mereka ke pohon keramat tersebut. Hilangnya Devika secara misterius membuat situasi gempar. Polisi pun datang untuk melakukan investigasi. Warga desa kemudian berkumpul dan menjelaskan fakta sebenarnya kepada Seker, petugas polisi tersebut. Ternyata, hilangnya anak gadis sudah menjadi kejadian biasa di desa itu. Mereka selalu hilang tepat setelah mengalami menstruasi pertama. Warga percaya setanlah yang menculik gadis-gadis tersebut. Namun yang paling aneh adalah mereka selalu kembali setelah 3 atau 4 hari menghilang. Tidak ada satupun warga yang berani mencari para gadis itu karena siapapun yang mencarinya tidak pernah kembali. Inilah alasan mengapa desa tersebut tidak pernah melaporkan kejadian-kejadian itu kepada polisi. Selain takut, mereka juga merasa tidak perlu panik karena gadis-gadis itu biasanya kembali dengan sendirinya. Tak ingin putrinya terus merasa ketakutan akibat seluruh warga desa yang tiba-tiba menghilang, Ambika akhirnya menceritakan sejarah panjang tentang desa dari suaminya ini. Ia bercerita bahwa di masa lalu pernah terjadi pertarungan besar antara Ibu Kali dan Raktabe. Pertarungan antara seorang dewi dan iblis. Dalam pertarungan itu, darah Raktabe menetes ke bumi, dan dari tetesan darah itu lahirlah iblis lain bernama Asma saja, tidak sekuat Raktabe. Tetapi ia memiliki rencana jahat, membangun pasukan iblis dengan cara menanamkan benih ke dalam rahim para gadis desa, terutama gadis yang baru mengalami menstruasi pertama. Ia berharap bahwa ketika benih-benih itu lahir dan jumlahnya semakin banyak, mereka dapat membalas dendam kepada Ibu Kali. Untuk menghadapi Asma saja, Ibu Kali memilih seorang pemuja dari kalangan manusia. Yang dipilih adalah leluhur keluarga Subangkar. Leluhur itu diberi kekuatan untuk mengalahkan Asma saja, dan dalam pertarungan tersebut ia berhasil menang. Sejak saat itu, Asma saja dipenjarakan dalam bentuk sebuah pohon yang berada di dalam hutan. Namun sebelum disegel, Asma saja berhasil merekrut satu manusia sebagai tangan kanannya. Siapakah orang itu? Masih menjadi misteri. Tugas tangan kanan itu adalah menemukan gadis keturunan leluhur Subangkar, gadis yang mewarisi kekuatan Ibu Kali, lalu membuat gadis itu hamil dengan benih Asma saja. Jika hal itu terjadi, akan lahir seorang anak yang lebih kuat dari Raktabe karena memiliki kekuatan Ibu Kali sekaligus anugerah dari Dewi Siwa. Sampai hari ini, Asma saja masih menunggu gadis dari keturunan keluarga Subangkar. Subangkar tahu hal itu bisa menimpa putrinya Swita. Itulah sebabnya ia meninggalkan desa dan pindah ke kota. Ia juga menyembunyikan identitas Swita ketika putrinya lahir. Bahkan, ia sengaja menukar bayinya dengan bayi laki-laki milik pasien lain agar keluarganya mengira ia tidak memiliki anak perempuan. Saat ayahnya datang membesuk, Subangkar kembali menyembunyikan Swita agar tidak ada warga desa yang mengetahui keberadaan putrinya. Ambika mengetahui seluruh cerita ini karena mendiang suaminya pernah menceritakannya. Meski awalnya ia tidak percaya, bahkan hingga kini pun ia masih meragukannya. Tanpa ia sadari, iblis itu sudah memantau Swita beberapa waktu kemudian. Inspektur Sekar menerima kabar bahwa semua gadis yang hilang telah kembali, termasuk Devika.
Mereka segera ditanyai, tetapi tidak satu pun yang mengingat apa yang terjadi. Tim medis pun tidak menemukan kelainan apapun. Semuanya tampak sehat seperti biasa. Malam itu, Ambika tiba-tiba mendapatkan penglihatan dari Dewi. Kali ia melihat arwah suaminya yang menunjukkan sebuah halaman berisi mantra. Dalam halaman itu tertulis bahwa iblis itu hanya bisa dihancurkan oleh darah putrinya dan berkat dari Ibu Kali. Untuk pertama kalinya, Ambika melihat perwujudan Ibu Kali secara langsung. Dan barulah ia benar-benar percaya bahwa mitos itu nyata. Menurut adat desa, siapapun yang menerima penglihatan dari Ibu Kali wajib mengadakan ritual pemujaan. Keesokan harinya, Swita merasakan perutnya mules dan memberitahu Ambika. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah tanda-tanda awal menstruasi. Di waktu bersamaan, ketika semua tertidur lelap, Devika muncul dalam kondisi kerasukan. Kakeknya yang melihat Devika berjalan aneh menuju kamar Swita menjadi korban pertama yang tewas malam itu. Devika kemudian masuk ke kamar Swita dan membangunkannya tanpa sepengetahuan Ambika. Tidak curiga sama sekali, Swita mengikuti Devika menuju hutan. Sementara itu, Ambika terbangun dan terkejut ketika mendapati Swita telah menghilang. Anak itu berusaha melepaskan diri ketika tubuhnya diseret oleh sekelompok gadis yang sedang kerasukan iblis asma saja. Tak lama kemudian, para gadis itu memanjat tembok sambil membawa tubuh Sweta bersama mereka. Ibu Sweta, Ambika, hanya bisa mengikuti putrinya hingga akhirnya mereka tiba di depan sebuah pohon besar. Di sana, Ambika melihat seorang wanita tua beserta banyak gadis kerasukan lainnya. Ambika berusaha keras menyelamatkan Sweta dan segera pergi dari tempat itu. Saat itu, ia belum mengetahui siapa sebenarnya wanita tua tersebut. Kejadian itu membuat Ambika sangat ketakutan, hingga ia berencana meninggalkan desa secepatnya. Di saat yang sama, Ambika baru mengetahui bahwa Sweta sedang mengalami menstruasi pertamanya. Ternyata Sweta adalah keturunan keluarga Subangkar yang mewarisi kekuatan Dewi Kali. Ini berarti Sweta adalah gadis yang dipilih Asma saja untuk menerima benihnya. Mengetahui hal tersebut, Ambika memutuskan pergi bersama Sweta, meninggalkan desa dengan mobil mereka. Namun dalam perjalanan, para gadis yang kerasukan kembali muncul dan memanjat mobil mereka. Ambika terus memacu mobilnya di tengah ketakutan yang luar biasa. Para gadis kerasukan itu berhasil masuk dan memecahkan kaca mobil, membuat keadaan semakin kacau. Dengan satu hentakan rem, Ambika menghentikan mobil secara mendadak sehingga para gadis itu terpental. Tetapi masalah belum selesai, mereka kembali menyerang dan menarik Sweta keluar dari mobil. Ambika juga diserang hingga akhirnya pingsan. Sweta dibawa pergi oleh para gadis kerasukan itu. Disinilah kebenaran terungkap. Pengkhianat leluhur keluarga Subangkar adalah saudara mereka sendiri. Jaidep adalah tangan kanan iblis Asma saja, namun selama ini tidak pernah diketahui oleh warga desa. Ketika Ambika siuman, ia mendapati dirinya berada di gubuk wanita tua itu. Ternyata wanita tersebut bukan orang jahat. Ia sebenarnya selalu berusaha melindungi Ambika dan ingin menyelamatkan Sweta. Wanita tua itu diberkati dengan penglihatan dari Ibu Kali sejak 40 tahun yang lalu. Dirinya menjelaskan bahwa pada saat ritual pengorbanan dahulu, ia tidak pernah membunuh gadis kecil itu. Ia berhenti melakukan ritual keji tersebut karena Ibu Kali tidak pernah memerintahkannya. Namun Jaidep memanfaatkan situasi itu dengan terus meminta ritual tumbal bayi perempuan dilanjutkan. Lalu ia kemudian memprovokasi warga desa hingga wanita tua itu diusir. Alasan Jaidep melakukan itu adalah karena ia ingin mengelabui iblis Asma saja. Ia tahu bahwa setelah Asma saja mendapatkan keturunan yang diinginkan, ia tidak akan dibutuhkan lagi. Demi mempertahankan kekayaan dan kenikmatan duniawi yang ia dapat dari perjanjian itu, Jaidep membiarkan ritual tumbal bayi tetap berjalan. Namun pengkhianatannya akhirnya tercium oleh Asma saja. Iblis itu berniat menghabisinya, tetapi Jaidep memohon diberi satu kesempatan terakhir untuk menemukan gadis keturunan keluarga Subangkar yang memiliki kekuatan Dewi Kali. Asma saja menyetujui, tetapi kali ini Jaidep terikat sepenuhnya sebagai budaknya. Tugasnya adalah mengawasi keturunan keluarga Subangkar dan menyerahkan anak perempuan itu kepada Asma saja untuk dijadikan wadah benihnya. Ambika yang tidak punya banyak waktu ingin segera menyelamatkan Sweta. Namun wanita tua itu mencegahnya. Ia mengatakan bahwa akan sia-sia jika Ambika bertarung dengan tangan kosong. Ia pun menyuruh Ambika untuk memuja Ibu Kali agar memperoleh berkah dan kekuatannya. Ambika pun mau mengikuti saran itu. Setelah melakukan pemujaan, ia merasakan berkah Ibu Kali mengalir ke dalam seluruh tubuhnya. Ia mengoleskan cendana di dahinya dan merasakan kekuatan baru bangkit dari dalam dirinya. Tubuh pria itu mulai dililit oleh akar-akar pohon yang merambat dan menyatu dengan dirinya. Tubuhnya berubah menjadi sosok iblis yang selama ini ia sembah. Akar-akar itu masuk ke dalam tubuhnya, membuat wujudnya menyerupai batang pohon. Wajahnya menjadi sangat menyeramkan, dengan kedua mata yang berubah menjadi merah menyala. Para petugas polisi yang mengetahui bahwa Jaidep
Jaideb adalah dalang di balik semua kejadian itu tidak luput dari cengkeraman iblis tersebut. Sementara itu, Ambika yang telah memperoleh kekuatan dari Dewi Kali segera menuju hutan untuk berhadapan langsung dengan Asmaja yang ternyata menggunakan tubuh Jaideb sebagai wadahnya. Sesampainya di hutan, Ambika melihat putrinya tergantung di pohon Asmaja segera memerintahkan para gadis yang kerasukan untuk menyerangnya. Ambika tahu bahwa gadis-gadis itu tidak bersalah, sehingga meski ia melawan, ia tidak menghabisi mereka. Dengan kekuatan Ibu Kali, Ambika menyentuhkan tangannya ke dahi setiap gadis itu. Kekuatan tersebut membuat mereka tersadar, dan akhirnya pingsan. Ambika kemudian menggenggam pedang kadak dan berhadapan langsung dengan Jaideb. Namun Jaideb menggunakan kekuatan pohonnya untuk menciptakan cabang-cabang kuat yang menangkap Ambika. Ia berkata, "Kau bukan Ibu Kali, dan aku bukan Rektabel, karena aku lebih kuat dari itu." Dengan angkuhnya, Jaideb mematahkan kedua tangan dan kaki Ambika, lalu mematahkan lehernya hingga ia tewas. Setelah itu, Jaideb menggunakan cabang-cabang pohon untuk membentuk ruang seperti kepompong di sekitar Sweta sebagai tanda bahwa ia hendak menaruh benih Asmaja dalam tubuh gadis itu. Ambika tergeletak mati di tanah. Namun, setetes darahnya meresap ke dalam tanah, membangunkan jiwa-jiwa para gadis yang telah dikorbankan selama berabad-abad berkat kekuatan Ibu Kali. Ambika akhirnya bisa bangkit kembali. Ambika bangkit dengan kekuatan yang jauh lebih besar dan terbang ke udara, menunjukkan bahwa kekuatannya melampaui Jaideb. Ia kemudian menegaskan bahwa kejahatan tidak akan pernah menang. Dengan kekuatan itu, Ambika menyerang Jaideb, menghantamnya hingga terpental berulang kali. Pada akhirnya ia berhasil mengalahkannya. Dalam kondisi sekarat, Ambika merenggut jantung Jaideb, dan Jaideb bersama iblis Asmaja pun akhirnya mati. Setelah semuanya berakhir, Ambika membawa Sweta dan para gadis lainnya keluar dari hutan. Penduduk desa menyambut mereka dengan tangis haru, namun ketika wanita tua itu menyentuh tubuh Sweta, ia mengetahui bahwa benih Asmaja telah berada di dalam rahim Sweta. Ambika dihadapkan pada pilihan terberat dalam hidupnya. Jika anak itu lahir, dunia akan hancur. Dengan sangat terpaksa, Ambika bersiap untuk mengambil nyawa putrinya sendiri. Saat pedang itu hendak diayunkan, jiwa-jiwa perempuan yang pernah ditumbalkan muncul dari tanah. Wanita tua itu menghentikan Ambika dan mengatakan bahwa Ibu Kali memberikan pedang itu untuk melawan iblis, bukan untuk ritual pengorbanan. Dari sinilah semua kesalahpahaman terjawab. Berkat yang diberikan Ibu Kali pada masa lalu bukan untuk menumbalkan bayi perempuan. Manusia telah salah mengartikan tujuan Ibu Kali. Kekuatan itu seharusnya digunakan untuk melawan iblis, bukan untuk mempersembahkan korban. Lalu sebuah keajaiban terjadi. Ibu Kali menghancurkan benih Asmaja di dalam tubuh Sweta, juga menghancurkan benih yang telah ditanamkan pada gadis-gadis lainnya, dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Saksikan kisah-kisah seru selanjutnya.